Ibu mau menjelaskan ibunya media tentang bangun ruang susunan lengkung. ya, bangun ruang selengkung. Apa lagi yang kita itu bangun ruang selengkung itu, kamu tahu bangun ruang selengkung? Kamu tidak tahu? Kamu tahu kalau plastik ini bentuknya seperti bangun apa? Bangun ruang seperti apa ini? Bentuk persegi atau? Persegi toh? Kalau persegi panjang itu seperti apa? Meja. Nah, meja. Apa lagi? Itu. Lemari. Nah, itu termasuk dalam bangun ruang sisi datar. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi lengkung. Kamu tahu tabung? Tabung. Kamu pernah lihat botol toh? Bentuknya seperti tabung toh? Apalagi yang bentuknya seperti tabung nih? Botol. Apalagi? Gelas. Apalagi yang ada selimutnya begini, yang gambarnya seperti itu. Yang bentuknya masih begini nih? Botol, gelas. Apalagi? Cerek. Celengan. Kaleng. Apalagi? Lagi ya? Bambu. Bambu itu kan bentuk seperti tabung kan? Itu bambu yang kamu pegang itu. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan apa itu tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ini pakai gambar. Jadi kalau kita mau bangun, kita mau gambar tabung tuh, itu kan mereka bilang ada bangun ruang berbentuk persegi panjang. Coba kamu bayangkan kalau ini dia ini bisa terlipat ke dalam. Sudah bayangkan? Bentuknya seperti apa? Celengan. Nah, seperti celengan. Coba kamu gambar itu punya buku. Kamu gambar di sana. Ada tinggal di bawah. Coba kira-kira yang bagus, yang bisa. Ini, ada rapi punya nih, ada yang punya gagang. Iya. Nah, ini bentuknya seperti ini bentuk apa nih? Ya, bentuknya seperti celengan. Nama bangunnya apa? Ya. Sekarang kita akan menentukan rumus tabung. Caranya itu dengan kita kasih masuk. Sebelum kita lanjut ke menentukan rumus tabung, kita lanjutkan ke rumus teks. Kamu pernah lihat bentuknya seperti ini? Kamu lihat di gambar apa saja? Iya, tapi tulang saku, apa lagi? Kopi hitam, yang Christmas tuh warna merah.
Apa lagi? Gini. Tumpen. Kamu tahu tumpen dong? Ya. Yang makanan dari susu ke segitiga gitu. Kamu tahu tumpen mana? Ya. Ya. Tumpen mana tuh kerucut tuh kan ada segitiga, ada alasnya. Nah, bentuk seperti itu tuh namanya itu kerucut apa? Kerucut. Nah, kerucutnya bentuknya seperti ini. Kamu bisa gambar di situ? Bisa. Berarti kalau kamu lihat kerucut ini nih, dia ada bangun ruang apa saja di sini? Ada, ini yang bentuk apa ini? Kalau yang begini? Segitiga. Iya, segitiga. Tetapi karena dia bangun ruang sisi lengkung, makanya dia itu ada alas. Ini alas. Kalau ditabung tuh, ini nih, ini dia namanya selimut. Ini namanya selimut. Orang biasa bilang selimut tabung. Kalau ini namanya tutup. Tutup tabung. Nah, kalau orang bilang ini namanya alas. Karena alas itu selalu berada di bawah. Ya, makanya disebutnya alas. Kalau kerucut, ini namanya tinggi. Dan di bawah ini namanya apa? Nah, kalau kerucut ini siapa yang bisa gambar di depan? Coba, tuliskan. Oke, ibu gambar dulu ya. Berarti kita gambar dulu segitiga duluan. Kita gambar segitiga. Iya. Setelah itu kita gambar dan punya alas. Alasnya itu bentuknya bulat. Alas itu bentuknya bulat. Alas. Siapa mau gambar di depan? Anu kan? Ayo bisa yuk. Ada gambar segitiga toh? Dengan alasnya berbentuk lingkaran. Sudah. Jadi bisa. Coba. Oh iya. Oke. Oke, tepuk tangan untuk Ando. Sampai mengaku lagi. Yang kita itu. Ada masuk berat tuh. Oke, ini. Siapa? Kamu boleh. Ya. Oh, kalau Ando dia dulu gambar lingkarannya. Kalau Kiki dulu gambar segitiganya. Kiki segitiga pakai segitiga di situ. Oke, tangan untuk Kiki. Apa juga lagi? Tidak ada. Udah dia. Oke, aku gambar. Dia juga. Saya ibu. Oke, sekarang sudah tahu belum untuk bukti tadi ada apa di fotonya apa maksudnya tadi? Kopi dasar. apa lagi? Banana. Banana. Cetakan tumpen. Ya, cetakan tumpen. Nah, kerucut itu sendiri jadi menjelaskan ya. Kerucut itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas berbentuk lingkaran. Jadi ini yang punya sisi lengkungnya. Jadi contohnya begini, tahu sini. Kerucutnya ini. Itu kita tinggal ini kan persegi nih. Oh,
gini. Apa ya? Bisa nasi tumpuk. Pokoknya langsung dibeli. Tidak. Setelah itu terapikan. Berbantu kerucut. Kamu bisa loh? Oke. Sekarang kita masuk di Bola. Kamu suka bola? Hah? Oh, kamu bola? Masuk kamu dua. Masuk. Bisa. Kamu dua ya. Bisa latihan. Bisa tadi bisa latihan tuh. Oh, bisa latihan. Ini. Sambil mereka Alvaro Banguera, ibu mau tanya, kamu tahu bola? Tahu. Apa saja yang berbentuk seperti bola? Yang berbentuk lingkaran? Bola. Lampu. Lampu elektrik. Balon. Balon. Apa lagi? Kamu pernah pergi ke itu lewat kampus itu? Ya. Bentuknya kan seperti kupa itu? Iya. Lingkaran. Tapi kalau jadi satu itu jadi lingkaran atau jadi bola. Tapi dipotong garis tegak. Kamu pernah lihat dong? Ya. Apa lagi yang berbentuk seperti bola? Ini Bola. kepala, bulan, bumi, matahari, bumi, seperti planet toh? Ya. Planet berbentuk bulat seperti lingkaran. Nah, ya sekarang kita belajar itu tentang bola. Jadi, bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh kaki lingkaran dari jari sama panjang dan berpusat pada satu titik pusat. Kalau bangun ruang ini kan kita tahu toh, oh ini sisinya depan, belakang, toh. Tapi kalau bola kamu kok udah punya sisinya? Kan kita hanya tahu bagian dalamnya dengan bagian luar. Tidak tahu kalau dia kayak begini, oh atasnya, ini bawahnya. Yang kita tahu itu hanya lingkarannya dalam dengan luar. Nah, kalau ini kan bola ini bentuk lingkaran. Di lingkaran itu ada yang namanya jari-jari. Kalau garis pusat ini, yang dari ujung sini sampai ujung sini namanya diameter. Tetapi kalau hanya setengah, kalau hanya sampai di titik ini disebut jari-jari. Jadi kalau setengah sampai sini disebut jari-jari. Kalau dari A sampai B, A sampai B ini disebut diameter. Kita ulang lagi ya. Ya. Kalau dari A sampai pusat sini disebut apa tadi? Jari-jari. Kalau A sampai B, Jari-jari. nah, tuh. Jari-jari. Jari-jari. Oke, sekarang kita kembali ke media. Di sini ibu bikin medianya itu untuk menentukan volume, rumus volume dari apa? Lampu. Kerucut. Bola. Ya. Sekarang kita mau menentukan pertama kita menentukan dulu rumus volume bola dengan cara apa yang visual dulu ya. Tadi bukan dari visual ini bisa. Boleh. Tinggal bikin video lagi. Oke, sekarang kita akan pertama menentukan dulu rumus volume tabung. Jadi di sini tulis saya rumus volume tabung itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Rumusnya ini sama dengan rumus prisma. Jadi luas alasnya ini alas tabung ini dikali tinggi. Tingginya itu dari sini. Kamu tak bikin dong? Sudah. Ini
tinggi. Berarti kita turun alasnya ini, alasnya itu berbentuk lingkaran tadi, dikali tinggi. Walaupun ada yang tertutup, yang dihitung itu tuh hanya yang punya alas dikali tinggi. Jadi untuk alas itu sendiri itu PR kuadrat dikali, kalau tinggi itu biasanya simbolnya apa? Kalau dalam bentuk T. T. Nanti T kecil. Sehingga dapat rumus tadi itu PR kuadratnya, karena PR kuadrat dikali T sama dengan PR kuadrat T. Sebelumnya itu apa? Kamu tahu Pi? Iya, begini lagi. Ya, Pi itu berbentuk seperti ini. Kami ini tanda koma ya, tanda penting kamu dari bawah. Di kiri kanan ada garis datar. Nah, ini simbol namanya Pi. Nanti kamu ketemu nanti di kelas 5 atau kelas 6. Itu nanti waktu itu kamu belajar tentang bangku-bangku. Nanti di setiap rumus volume bangun ruang atau rumus volume bangun ruang itu akan ada namanya pi. Pi ini nih simbolnya di bangsanya itu pi. Kayak api. Untuk pi itu sendiri itu ada rumus. Kalau contoh ada kelipatan 7, kamu tahu kelipatan 7? 7 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 7. Oke, mereka tahu. Nah, untuk yang kelipatan 7 itu rumus pi ini jadinya itu 22/7. Ingat ya, kalau kelipatan 7 rumusnya itu 22/7. Kalau ada soal contoh volume itu 2 atau volumenya itu 12, itu kelipatannya itu ada kelipatan selain 7. Selain 7 itu pakai rumusnya itu pakai 3,14. Kalau 3,14 itu masuk dalam pecahan apa? 3,14 desimal. Iya, tapi jangan berbicara. 3,14. Nah, jadi luas kandung itu sama dengan luas alas tinggi itu pi r kuadrat. Kalau r itu juga belum tahu ya. Kamu tadi kan bisa tanya dong. Kalau dari A sampai B dengan namanya jari-jari. Nah, jari-jari itu simbolnya itu R. Kalau diameter simbolnya D. Kalau jari-jari simbolnya R kecil, kalau diameter simbolnya apa? D. Ya, D kecil ya. Nah, kita kembali ke rumus. Yang punya rumus kan pi r kuadrat dikali T. Ini bacanya kuadrat ya? Ya. Kalau ada 3 di atas, R pangkat 3 itu bacanya kubik. Siapa yang kerja tukang? Tukang kayu itu bahasa di potong sensor di kayu. Ya, menjadi balon. Itu tuh nanti kalau pernah terdengar, oh kita mau pergi sensor kayu, itu di sana ada 3 kubik. Kamu bisa dengar kan? Ya. Oh kita pergi ini pergi sensor balon di sana tuh supaya di sana ada 8 kubik. Maksud dari orang tua itu 8 kubik itu 8 itu tuh bedanya itu dipangkatkan dengan 3. Kalau contoh, oh jadi kita mau pergi ini luas tanah berapa ini persegi, pernah dengar dong? Ya. Kalau itu luas tanah itu hitungannya itu 8 meter persegi, yaitu pakai pangkat 2. Kalau kubik itu pangkat 3. Seperti itu bilang kuadrat
Dua. Pangkat 2, bukan 2. Dua. Coba dikali 2 kali. Begitu. Mari kita kembali ke rumus X. P apa nih? Dua kali kalau P ini tadi kamu tahu dong pelibatan tujuhnya pakai apa? Kalau pelibatan 7 pakai berapa? 7. Kalau pelibatan selain 7 3,14. Ya. Berarti P dikali R kuadrat dikali T ini apa? Tinggi. Nah, berarti P kali R kuadrat dikali tinggi. Nanti dicatat ya sebelum kita lihat. Oke, sekarang kita Bukan nanti latihan. kerucut. Nah, kalau dikerucut ini, dia punya rumus itu volume tabung dibagi 3. Jadi untuk menentukan dia punya apakah benar volume tabung itu ada 3, kita kasih masuk sebanyak 3 kali. Siapa yang mau bantu kasih masukin di dalam sini? Oh ya, Eca dan ayo dulu satu orang lagi. Ini saya. Satu saja, ganti ya. Oke, sekarang coba aku masuk. Kasih masuk semua satu kerucut. Ya. Ternyata setelah kita kasih masuk ini kan kerucut itu yang kedua dalam satu tabung. Coba tidak percaya kira-kira penuh atau tidak kira? Berarti itu sudah menunjukkan bahwa 3 buah kerucut itu sama dengan satu apa? Tabung. Makanya dikali biar kuadrat kita boleh lagi dengan 1/3. Satu tabung itu terdiri dari 3 kerucut. Terus 1/3. Nah, sudah itu 1/3 dikali ke yang depan PR kuadrat C. Jangan ributkan. Oke, sekarang kita akan masuk di sisi bola. Sudah tahu bahwa bola itu apa toh? Tapi di sini ibu pakai itu setengah bola. Jadi kalau di pelajaran itu bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tadi lingkaran dari jari sama, panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Jadi isi volume setengah bola itu sama dengan 2 buah kerucut. Ini kerucut ini ya. Sementara isi volume satu bola itu sama dengan 4 kali volume kerucut. 4 buah kerucut. Sampai mau isi. Ya, oke. Sekarang kita kembali kembali.
Ya, sekarang kita. Oke. Tentu toh? Ya. Nah, kalau untuk Ando ya cukup dah. Kalau untuk empat bola kerucut itu untuk satu bola. Sedangkan kalau empat bola kerucut itu di satu bola, kalau dua kerucut itu di apa? Iya, di setengah bola. Yang untuk rumus penalti kanan itu untuk rumus bola itu volume sama dengan 4 kali volume kerucut. Kenapa 4? Karena satu bola itu maksudnya isi berapa kerucut? 2. Satu bola. Ya, satu bola itu isinya berapa kerucut? Empat dikali volume kerucut. Karena tadi kan kita isinya hanya 2 buah kerucut untuk di setengah bola. Sementara kalau untuk di satu bola kita butuh berapa buah kerucut? 4. Nah, 4. Makanya rumus untuk volume bola itu 4 dikali volume kerucut. Volume kerucut tadi kan pi r kuadrat T. Kenapa di sini jadinya 3? Karena 3 bisa itu 4/3 dikali pikir 4/3. Kenapa di situ 4/3? Karena volume kerucut itu sendiri kan 1/3 dikali pikir 4/2 ini. Nah, ini dijumlahkan. Jumlahkan sama 1. Sehingga volumenya itu berubah menjadi 4/3 pikir 3. Kenapa di situ 4/3? Karena butuh 4 buah kerucut untuk di satu bola. Nah, satu bola itu butuh 4 kerucut. Kenapa per 3? Karena volume kerucut itu sendiri 1/3 itu seperti ini. Diperjelas. Kalau volume satu kan kalau volume kerucut itu kan 1/3 dikali pi r kuadrat T. Sementara di volume bola itu sendiri 4/3 dikali pi r pangkat 3 T. Kenapa di sini 1/3, di sini jadinya 4/3? Karena untuk isi volume satu bola itu butuh berapa kerucut? 4 dikali rumus volume kerucut. Rumus volume kerucut itu kan 1/3 dikali berapa? Dikali pi r kuadrat T. 4 dikali 1 4. Kalau saya rumusnya itu 4/3 dikali pi r kuadrat T. Ini sama dengan 1 jadi pi r kuadrat T. Jadi untuk volume bola itu 4/3 dikali pi r pangkat 3 T. Nah, sekarang Ibu mau persiapkan satu lembar kertas. Contoh dari tabung. Tulislah bentuk contoh bentuk seperti tabung, koma dan kerucut, dan bola. Cuma di situ Bu. Nomor 2. Oh ya,
bentuk dan bola. Sudah. Nomor 2 tulislah. Nomor 2 tulislah. Dan nomor 2 tulislah rumus dari volume bangun ruang sisi lengkung. Tulislah rumus dari volume bangun ruang sisi lengkung. Volume bangun ruang sisi lengkung. Volume bangun ruang sisi lengkung tadi ada berapa? Ada berapa bangun ruang sisi lengkung? 3. Ya, berarti kamu catatannya 3. Udah? Bangun apa itu? Bangun ruang sisi lengkung. Sudah? Sudah. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 diketahui tabung dengan diameter 7 tabung dengan diameter 7 Sudah? Dan tinggi 12 cm titik. Dan tinggi 12 cm titik. Dengan tinggi 12 cm titik. Sudah? Tentukan 12 cm titik. Tentukan titik 2. Tentukan titik 2. Tentukan titik 2. Nomor 3. A. Volume tabung. Volume tabung. A titik volume tabung. Diketahui titik volume tabung. Sudah? Sudah semua? Sudah tadi? Belum. Volume tabung sudah? Volume tabung Kevin. Kerja sudah? Ya. Ya, ayo. Sekarang kita lanjut pembahasan. Oke, dijawab. 2 kali 4? 8. Semua ulang. 2 kali 4? 8. 2 kali 8? 8. 2 kali 8? 6 ingat? 1. 2 kali 4? 2 kali 4? 8. Tambah 1? 7. 9. 2 kali 8? 8 tambah 0? 6 ditambah 9? 15.